Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada kabar gembira buat teman-teman, khususnya teman-teman yang belum lulus PPPK tahun 2021. Alhamdulillah sudah keluar permen PAN RB nomor 20 tahun 22. Ini yang menjadi dasar untuk pelaksanaan pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 instansi daerah. Adapun poin-poin pentingnya di sini perlu kita pahami bersama berdasarkan hasil pemahaman kami. Yang pertama itu adalah syarat yang bisa ikut dalam pengadaan PPPK tahun 2022 ini ada dua kategori. Yang pertama ada namanya pelamar prioritas, kemudian yang kedua ada namanya pelamar umum. Pelamar prioritas ini dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada namanya pelamar prioritas pertama. Itu terdiri dari teman-teman yang sudah PG. Artinya teman-teman yang tes baik tes 1 maupun tes 2 kemarin yang sudah memenuhi passing grade itu akan menjadi prioritas pertama. Baik tenaga honorer K2 maupun non ASN. Artinya teman-teman guru honor yang ngajar di sekolah negeri tetapi yang sudah PG. Termasuk teman-teman yang di swasta yang sudah PG, demikian juga teman-teman yang lulus PPG. Jadi prinsipnya untuk yang prioritas tahap 1 ini yang lulus PG semua, baik swasta, baik negeri, baik K2 maupun PPG. Kemudian selanjutnya pelamar prioritas kedua ini adalah tenaga X-K2 yang belum PG. Sedangkan untuk prioritas ketiga ini adalah untuk teman-teman guru honorer yang mengajar di sekolah negeri minimal 3 tahun dan terdaftar di Dapodik 3 tahun. Ini yang belum PG. Kemudian sedangkan pelamar umum itu adalah pelamar umum terdiri dari lulusan PPG, kemudian yang kedua pelamar yang terdaftar dari Dapodik. Jadi ini untuk pelamar umum ini bisa diikuti oleh teman-teman yang belum PG, ya, yang belum PG untuk teman-teman yang dari swasta. Sedangkan kalau teman-teman yang sudah PG di negeri itu dia masuk prioritas yang ketiga, sama dengan teman-teman yang belum PG masuk ke prioritas kedua untuk honorer untuk K2. Jadi kemungkinan besar konsepnya ini ada 2 skema besar. Yang pertama akan dipisah dia nanti pelamar prioritas dengan pelamar umum. Sehingga nanti perlu kita lihat karena di permennya ini belum begitu jelas mengatur tentang seleksinya, apakah sama aturan seleksinya bisa tahap 1, 2 atau 3. Tapi kalau kita ngelihat di aturan sepintas itu seleksinya kemungkinan besar itu ada 2. Ada namanya seleksi kompetensi pertama, ada namanya seleksi kompetensi kedua. Seleksi kompetensi pertama tentunya ini harapan kita, ini hanya bisa diikuti oleh teman-teman yang sudah PG. Tujuannya apa? Kalau teman-teman yang sudah PG ini sudah mendapatkan kuota, maka alhamdulillah kecil peluangnya untuk bisa saingan kuota. Tapi kalau pola seleksinya itu diadu secara bebas antara prioritas 1, 2, dan 3 kayaknya perlu bersaing kuota lagi. Tapi besar harapan kita prioritas utama 1 ini diselesaikan dulu. Setelah selesai baru ke prioritas 2, ketiga, dan yang terakhir adalah pelamar umum. Nah, bagaimana skema dari prioritas pertama? Skema prioritas pertama dari peraturan PAN RB ini mengatakan bahwa nanti kuotanya itu akan diarahkan, dipilih itu adalah di Satminkal, di sekolah induk. Kalaupun tidak ada, akan diarahkan ke sekolah terdekat
atau sekolah yang sekitar sekolah tersebut. Nah, ini polanya. Jadi untuk tes tahun 2022 ini sepertinya hemat kami harus buat akun ulang lagi. Ya, untuk melakukan pemilihan formasi. Karena ini seleksi tahun 2001 berbeda dengan seleksi tahun 2002. Bedanya adalah seperti tadi, ada skala prioritas, ada skala tidak prioritas. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang kemarin yang tidak ikut tes tahun 2001? Apakah bisa ikut atau tidak? Bisa ikut dengan catatan seperti tadi, datanya terdaftar di Dapodik. Nah, itu kata kuncinya, terdaftar di Dapodik dan 3 tahun. Baik yang swasta maupun yang K2 maupun yang PPG. Nah, ini pemahaman kami tentang peraturan PAN RB ini. Mudah-mudahan nanti ada kejelasan dari pihak-pihak terkait. Terima kasih. Apa upload?